Bordeaux, dikenal dalam bahasa Latin sebagai Burdigala, adalah kota penting di wilayah barat daya Galia, sekarang Prancis, sebelum penaklukan Islam pada tahun 732. Dalam konteks sejarah Islam, periode ini melibatkan persiapan sebelum pertempuran Tours atau pertempuran Poitiers, di mana umat Islam dipimpin oleh Abdul Rahman Al-Ghafiqi melawan pasukan Franka yang dipimpin oleh Charles Martel. Bordeaux awalnya adalah permukiman bangsa Celtic yang didirikan oleh suku Bituriges Vivici sekitar abad keempat sebelum Masehi. Pada abad pertama sebelum Masehi, kota ini menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi dan dikenal sebagai Burdigala. Bordeaux berkembang pesat berkat lokasinya yang strategis di Sungai Garonne, yang memungkinkannya menjadi pusat perdagangan utama. Produk utama yang diperdagangkan dari Bordeaux adalah timah dan anggur, yang terkenal hingga ke seluruh Kekaisaran Romawi. Selama pemerintahan Romawi, Bordeaux menjadi kota makmur dengan pelabuhan besar dan banyak bangunan monumental, termasuk amfiteater dan kuil. Bordeaux adalah bagian dari provinsi Romawi Aquitania, yang menjadi pusat kebudayaan dan ekonomi di wilayah Galia. Pada abad ke-5 Masehi, Kekaisaran Romawi melemah, dan Bordeaux menjadi sasaran invasi oleh suku-suku Germanik seperti Vandals, Visigoth, dan Franks. Sekitar tahun 418, Bordeaux berada di bawah kendali kerajaan Visigoth setelah runtuhnya kekuasaan Romawi di wilayah itu. Bordeaux terus menjadi kota penting dalam kerajaan Visigoth, meskipun menghadapi ancaman dari suku-suku lain dan kekacauan politik. Pada abad ke-6 dan ke-7, Bordeaux menjadi bagian dari kerajaan Franka setelah kekalahan Visigoth di tangan Raja Franka Clovis Prempro dalam pertempuran Fouillé 1007. Kota ini tetap menjadi pusat perdagangan dan administrasi, meskipun mengalami penurunan ekonomi akibat ketidakstabilan politik di kerajaan Franka. Menjelang abad ke-8, Bordeaux menjadi bagian dari wilayah Aquitaine yang berada di bawah pemerintahan semi-otonom Adipati, Dux Aquitaine. Pada awal abad ke-8, pasukan Islam di bawah dinasti Umayyah mulai memperluas wilayah mereka ke arah barat laut setelah menaklukkan semenanjung Iberia, Spanyol, dan Portugal. Bordeaux, sebagai bagian dari Aquitaine, merupakan salah satu kota yang berada di jalur pasukan Islam ketika mereka melintasi pegunungan Pyrenees ke wilayah Galia. Sebelum pertempuran besar di Tours, pasukan Abdul Rahman Al-Ghafiqi berhasil merebut Bordeaux pada tahun 732 setelah mengalahkan Adipati Eudes dari Aquitaine dalam pertempuran dekat Sungai Garonne. Bordeaux dikenal sebagai kota perdagangan penting, terutama dalam distribusi anggur yang masih menjadi identitasnya hingga kini. Bordeaux tetap mempertahankan warisan budaya Romawi meskipun berada di bawah berbagai kekuasaan barbar. Bordeaux adalah salah satu kota utama yang menghubungkan wilayah Iberia, Spanyol dengan Prancis, menjadikannya strategis bagi ekspansi militer atau perdagangan. Sebelum 732, Bordeaux adalah kota kuno dengan sejarah panjang sebagai pusat perdagangan dan budaya di barat daya Galia. Penaklukan oleh umat Islam adalah bagian dari ekspansi besar yang membawa Islam ke perbatasan Eropa Barat, termasuk ke kota-kota seperti Bordeaux, yang saat itu berada di bawah kontrol Franka. Sejarah Bordeaux pada tahun 732 dalam versi Islam terkait erat dengan ekspansi dinasti Umayyah ke wilayah Galia, Prancis modern. Kota ini menjadi salah satu lokasi penting dalam jalur invasi pasukan Muslim yang dipimpin oleh Abdul Rahman Al-Ghafiqi, Gubernur Andalusia, Spanyol Islam, selama masa ekspansi Islam di Eropa Barat. Setelah penaklukan Andalusia oleh dinasti Umayyah pada tahun 711, pasukan Muslim melanjutkan ekspansi ke utara
menuju wilayah Galia. Tujuan utama ekspansi ini adalah memperluas pengaruh Islam, memperkuat kendali di daerah perbatasan, dan mencari sumber daya baru. Pada awal abad ke-8, pasukan Muslim telah mencapai wilayah Septimania, Prancis Selatan, dan menjalin aliansi dengan beberapa kelompok lokal yang ingin melemahkan kekuasaan Franka. Pada tahun 732, Bordeaux berada di bawah kekuasaan Adipati Eudes, Odo dari Aquitaine, yang menguasai wilayah semi-otonom di barat daya Galia. Abdul Rahman Al-Ghafiqi memimpin pasukan besar dari Andalusia ke wilayah Aquitaine, melintasi pegunungan Pyrenees, dan menargetkan kota Bordeaux karena kekayaannya sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan strategis di Sungai Garonne. Pasukan Muslim bertemu dengan pasukan Adipati Eudes di dekat Bordeaux. Dalam pertempuran ini, pasukan Muslim berhasil mengalahkan tentara Eudes yang tidak sebanding dengan kekuatan dan strategi militer pasukan Abdul Rahman. Bordeaux direbut dan kota tersebut mengalami kehancuran signifikan. Banyak kekayaan dan barang dagangan kota diambil sebagai rampasan perang sesuai dengan tradisi militer Islam pada masa itu. Setelah merebut Bordeaux, pasukan Muslim melanjutkan perjalanan ke utara, menyusuri sungai Garonne dan Loire, menjarah wilayah di sepanjang jalan mereka. Penaklukan Bordeaux adalah salah satu dari serangkaian kemenangan pasukan Islam sebelum mereka bertemu dengan pasukan Charles Martel di pertempuran Tours atau Poitiers pada tahun yang sama. Bagi umat Islam, keberhasilan di Bordeaux menunjukkan kekuatan ekspansi mereka di Eropa Barat dan kemampuan untuk menguasai kota-kota besar dalam waktu singkat. Namun, kekalahan di pertempuran Tours menandai akhir dari ekspansi besar Islam ke wilayah Prancis Utara. Meskipun wilayah selatan Prancis tetap berada di bawah pengaruh Islam selama beberapa dekade berikutnya. Setelah kekalahan Abdul Rahman Al-Ghafiqi di pertempuran Tours, pasukan Islam mundur ke selatan, meninggalkan Bordeaux di bawah kendali Eudes dan akhirnya Charles Martel. Bordeaux kemudian dipulihkan sebagai kota Franka dan menjadi bagian dari kerajaan Franka yang lebih besar. Meskipun demikian, invasi Islam meninggalkan jejak pada sejarah dan masyarakat lokal, termasuk perdagangan, hubungan budaya, dan pola migrasi penduduk. Dalam pandangan Islam, penaklukan Bordeaux adalah bagian dari misi perluasan wilayah yang diilhami oleh semangat jihad untuk menyebarkan ajaran Islam dan meningkatkan kemakmuran umat Muslim. Namun, ekspansi ini juga sering dipandang sebagai upaya strategis untuk mengamankan sumber daya dan memperkuat kendali atas wilayah baru. Penaklukan Bordeaux pada tahun 732 merupakan salah satu momen penting dalam sejarah ekspansi Islam di Eropa Barat. Peristiwa ini mencerminkan kemampuan militer dan pengaruh dinasti Umayyah, meskipun akhirnya dibatasi oleh kekalahan dalam pertempuran Tours. Bordeaux, sebagai kota penting dalam jalur invasi tersebut, menjadi saksi akan pertemuan antara dua peradaban besar pada masa itu, Islam dan Kristen Eropa. Kronologi awal penaklukan Bordeaux pada tahun 732 oleh umat Islam dalam versi Islam adalah bagian dari ekspansi besar pasukan dinasti Umayyah yang berlanjut ke wilayah Galia setelah keberhasilan mereka di semenanjung Iberia. Penaklukan Bordeaux merupakan salah satu momen penting dalam sejarah militer Islam di Eropa, meskipun diikuti oleh pertempuran besar yang menentukan di pertempuran Tours atau Poitiers pada tahun yang sama. Berikut adalah kronologi penaklukan Bordeaux berdasarkan sumber-sumber Islam. Setelah kemenangan besar pasukan Islam dalam penaklukan semenanjung Iberia pada tahun 711 di bawah pimpinan Tariq Ibn Ziyad, umat Islam terus melakukan ekspansi ke wilayah Eropa Barat. Abdul Rahman Al-Ghafiqi, gubernur wilayah Andalusia, Spanyol Islam,
memimpin pasukan Muslim dalam upaya memperluas pengaruh Islam ke wilayah Galia, Prancis modern. Pada tahun-tahun sebelumnya, pasukan Islam berhasil menguasai sebagian wilayah Septimania, sekarang bagian selatan Prancis, yang pada saat itu dikuasai oleh kerajaan Visigoth dan beberapa wilayah Franka. Abdul Rahman Al-Ghafiqi adalah pemimpin pasukan Islam yang memimpin ekspansi lebih jauh ke utara. Tujuannya adalah untuk memperkuat kendali Muslim di wilayah barat dan menundukkan kerajaan-kerajaan Franka yang berkuasa di wilayah Galia. Kota-kota penting termasuk Bordeaux yang berada di wilayah Aquitaine yang dipimpin oleh Adipati Eudes, Odo, menjadi sasaran invasi karena kota ini merupakan pelabuhan strategis yang sangat penting bagi perdagangan. Pada tahun 732, Abdul Rahman Al-Ghafiqi bergerak ke utara melalui jalur yang memanjang ke kawasan Galia, dan Bordeaux menjadi salah satu kota besar yang menjadi sasaran pasukannya. Pasukan Muslim berhasil menaklukkan Bordeaux dengan relatif cepat setelah pertempuran dengan pasukan Eudes. Meski tidak tercatat secara rinci dalam sumber-sumber Islam, dapat diasumsikan bahwa pertempuran tersebut berlangsung dengan intensitas tinggi mengingat kedudukan Bordeaux yang strategis. Kota ini direbut oleh pasukan Islam, dan seperti biasa dalam ekspansi militer Islam pada masa itu, harta rampasan perang termasuk kekayaan kota diambil oleh pasukan Islam. Pembantaian atau penjarahan yang terjadi sebagai hasil dari penaklukan ini merupakan bagian dari taktik perang yang umum pada zaman itu. Setelah menguasai Bordeaux, pasukan Abdul Rahman Al-Ghafiqi melanjutkan ekspansi mereka ke wilayah utara menuju Tours atau Poitiers yang menjadi tujuan utama mereka. Sementara itu, Adipati Eudes dari Aquitaine yang berusaha mempertahankan wilayahnya meminta bantuan dari Charles Martel, pemimpin pasukan Franka. Charles Martel yang merupakan penguasa wilayah Franka bagian utara, memimpin pasukan besar untuk menghadapi pasukan Muslim yang maju lebih jauh ke utara. Pada bulan Oktober 732, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Abdul Rahman Al-Ghafiqi dan pasukan Franka yang dipimpin oleh Charles Martel bertemu dalam pertempuran Tours, juga dikenal sebagai pertempuran Poitiers. Meskipun pasukan Islam sebelumnya telah berhasil merebut Bordeaux dan beberapa wilayah lainnya, pertempuran ini menjadi titik balik. Pasukan Franka berhasil mengalahkan pasukan Muslim, dan Abdul Rahman Al-Ghafiqi tewas dalam pertempuran tersebut. Kekalahan ini memaksa pasukan Islam untuk mundur kembali ke selatan, ke Andalusia, dan menandai berakhirnya ekspansi besar Islam di wilayah Galia. Meskipun pasukan Muslim mundur setelah pertempuran Tours, penaklukan Bordeaux memberikan bukti kekuatan militer Islam yang luar biasa, yang sempat mengancam wilayah-wilayah Kristen di Eropa Barat. Kota Bordeaux sendiri tetap berada di bawah kendali Franka setelah pertempuran ini, dan wilayah Aquitaine kembali menjadi bagian dari kerajaan Franka. Setelah kekalahan pasukan Islam di Tours, pengaruh Islam di wilayah Galia berkurang secara signifikan. Meskipun wilayah selatan Prancis tetap berada di bawah pengaruh Islam selama beberapa dekade berikutnya. Penaklukan Bordeaux pada tahun 732 oleh pasukan Islam merupakan bagian dari ekspansi besar yang dipimpin oleh Abdul Rahman Al-Ghafiqi. Meskipun Bordeaux berhasil direbut dengan cepat, pertempuran besar di pertempuran Tours menjadi titik balik dalam sejarah ekspansi Islam di Eropa. Kemenangan pasukan Franka di Tours menghentikan penyebaran Islam lebih lanjut ke wilayah utara Galia, meskipun wilayah selatan Prancis tetap berada di bawah pengaruh Islam selama beberapa dekade berikutnya. Penaklukan Bordeaux mencerminkan kekuatan militer dan kemampuan pasukan Muslim pada masa itu, serta pentingnya kota ini dalam jalur ekspansi Islam ke Eropa Barat.
kondisi umat Islam di Bordeaux pada masa setelah penaklukan oleh pasukan Islam pada tahun 732 dalam versi Islam mencerminkan perubahan politik yang terjadi sebagai bagian dari ekspansi Islam ke Eropa Barat. Meskipun kemudian disusul dengan kekalahan pasukan Islam di pertempuran Tours, Poitiers. Meskipun Bordeaux sempat dikuasai oleh pasukan Islam, keberadaan umat Islam di kota ini tidak berlangsung lama. Berikut adalah gambaran kondisi umat Islam di Bordeaux berdasarkan sejarah Islam. Setelah penaklukan Bordeaux pada tahun 732 oleh pasukan Abdul Rahman Al-Ghafiqi, kota ini berada di bawah kendali Muslim selama beberapa waktu. Seperti kota-kota lainnya yang jatuh ke tangan pasukan Islam, Bordeaux menjadi bagian dari ekspansi besar yang bertujuan untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Eropa Barat. Pada masa ini, umat Islam kemungkinan mendirikan masjid, madrasah, dan pusat kegiatan keagamaan dan sosial di Bordeaux, meskipun belum ada catatan rinci mengenai keberadaan umat Islam di kota ini. Kota tersebut juga menjadi tempat penampungan bagi pedagang Muslim yang melakukan perdagangan antara Andalusia dan wilayah Eropa lainnya. Masyarakat Islam di Bordeaux kemungkinan terdiri dari beberapa kelompok, termasuk pasukan yang baru saja menaklukkan kota tersebut, pedagang, serta orang-orang Muslim yang datang untuk tinggal dan berdakwah. Karena kota ini merupakan pusat perdagangan penting, umat Islam di Bordeaux kemungkinan terlibat dalam kegiatan ekonomi dan sosial yang mendukung kelangsungan hidup mereka di wilayah tersebut. Secara sosial, umat Islam kemungkinan menjalani kehidupan dalam komunitas yang terpisah dengan menjaga identitas dan praktik keagamaan mereka. Ini mencakup ibadah seperti salat, puasa Ramadan, dan kewajiban zakat, serta pemeliharaan hukum syariah di tengah masyarakat. Dengan penguasaan Bordeaux oleh pasukan Islam, umat Muslim kemungkinan mulai mengatur struktur kekuasaan lokal sesuai dengan hukum Islam, termasuk sistem pajak seperti jizyah, pajak yang dikenakan pada non-Muslim, dan khums, pajak dari harta yang diperoleh. Namun, pengaruh Islam di Bordeaux lebih besar sebagai bagian dari ekspansi jangka pendek di wilayah Galia. Pasukan Islam yang dipimpin oleh Abdul Rahman Al-Ghafiqi mengalami kekalahan di pertempuran Tours pada tahun yang sama. Keberadaan umat Islam di Bordeaux pun tidak berlangsung lama setelah pertempuran tersebut, dan kota ini kembali berada di bawah kendali Adipati Eudes dari Aquitaine dan pasukan Franka. Setelah kekalahan pasukan Islam di pertempuran Tours, pasukan Muslim yang sebelumnya menduduki Bordeaux dan wilayah sekitar harus mundur ke selatan, kembali ke Andalusia. Ini menyebabkan berakhirnya dominasi Islam di Bordeaux, dan umat Islam yang tinggal di kota itu kemungkinan besar juga meninggalkan wilayah tersebut bersama pasukan. Setelah mundurnya pasukan Islam, kota Bordeaux kembali berada di bawah kendali Franka dan dipulihkan sebagai bagian dari kerajaan Franka. Selama periode ini, umat Islam tidak lagi memiliki pengaruh yang signifikan di Bordeaux, meskipun kemungkinan beberapa umat Islam masih tinggal di wilayah tersebut, namun mereka berada di bawah dominasi Kristen. Meskipun kontrol langsung Islam atas Bordeaux berakhir setelah 732, pengaruh budaya dan intelektual dari dunia Islam tetap terasa di seluruh wilayah Eropa, termasuk di wilayah Galia. Banyak aspek kehidupan yang dibawa oleh umat Islam, seperti sistem administrasi, perdagangan, dan pengetahuan ilmiah, terutama dalam bidang astronomi, matematika, kedokteran, dan filsafat, yang kemudian mempengaruhi peradaban Eropa pada masa Renaissance. Secara spesifik di Bordeaux, meskipun umat Islam tidak lama tinggal di sana setelah 732, pengaruh mereka mungkin tetap ada dalam bentuk kebudayaan dan interaksi perdagangan antara Muslim dan penduduk lokal.
Kondisi umat Islam di Bordeaux pada tahun 732 adalah hasil dari penaklukan sementara yang dilakukan oleh pasukan Islam dalam ekspansi mereka ke Eropa Barat. Meskipun pasukan Islam menguasai kota ini untuk waktu yang singkat, kehidupan umat Islam di Bordeaux tidak berlangsung lama setelah kekalahan di pertempuran Tours. Meskipun demikian, pengaruh budaya, sosial, dan ekonomi dari keberadaan Islam mungkin tetap dirasakan di wilayah tersebut meskipun kontrol langsung Islam berakhir setelah pertempuran tersebut. Kepemimpinan Panglima umat Islam dalam penaklukan Bordeaux pada tahun 732 dalam versi Islam terutama berfokus pada sosok Abdul Rahman Al-Ghafiqi yang memimpin pasukan dinasti Umayyah dalam ekspansi besar mereka ke Eropa Barat, termasuk wilayah Galia, Prancis modern. Abdul Rahman Al-Ghafiqi memainkan peran sentral dalam penaklukan Bordeaux dan wilayah lainnya sebelum pertempuran besar yang akan menentukan, yaitu pertempuran Tours atau Poitiers. Abdul Rahman Al-Ghafiqi adalah seorang jenderal Muslim yang sangat dihormati di dunia Islam pada masa pemerintahan dinasti Umayyah. Dia menjabat sebagai gubernur Andalusia, bagian dari wilayah Islam di semenanjung Iberia, dan memimpin pasukan Islam dalam ekspansi mereka ke wilayah Eropa Barat. Sebagai seorang pemimpin yang berpengalaman dalam peperangan dan taktik militer, Abdul Rahman Al-Ghafiqi memiliki reputasi yang kuat dalam memimpin pasukan Islam melawan pasukan Kristen yang dipimpin oleh Charles Martel dan Adipati Eudes dari Aquitaine. Ketika pasukan Islam mencapai wilayah Galia, Abdul Rahman Al-Ghafiqi menggunakan strategi militer yang terkoordinasi dan perencanaan yang matang untuk menaklukkan kota-kota besar, termasuk Bordeaux. Bordeaux, yang pada saat itu dikuasai oleh Adipati Eudes dari Aquitaine, adalah kota penting secara strategis karena letaknya yang berada di dekat perbatasan dengan wilayah Kristen Franka dan juga sebagai pusat perdagangan yang kaya. Oleh karena itu, kota ini menjadi sasaran utama pasukan Islam dalam ekspansinya. Abdul Rahman Al-Ghafiqi memimpin pasukannya untuk merebut Bordeaux dengan taktik serangan yang cepat dan terorganisir. Penaklukan ini berlangsung relatif singkat karena Bordeaux memiliki pertahanan yang lemah dan terpisah dari pasukan utama Eudes yang lebih besar. Setelah pasukannya berhasil menaklukkan Bordeaux, Abdul Rahman Al-Ghafiqi tidak hanya menguasai kota tersebut, tetapi juga memperkuat posisi Islam di wilayah tersebut dengan melakukan penataan administrasi sesuai dengan hukum Islam. Pembayaran pajak jizyah, pajak yang dikenakan kepada non-muslim, dan khums, pajak harta, mungkin diterapkan sebagai bagian dari struktur pemerintahan yang baru di kota tersebut. Selain itu, sebagai bagian dari ekspansi lebih lanjut ke utara, Abdul Rahman Al-Ghafiqi melanjutkan perjalanannya menuju Tours dan Poitiers untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam. Abdul Rahman Al-Ghafiqi tidak hanya berhadapan dengan tantangan militer dari pasukan Eudes, tetapi juga dengan geografi yang sulit dan kondisi medan yang menantang saat memimpin pasukannya di Galia. Meskipun demikian, kepemimpinannya yang penuh perhitungan dan keberanian berhasil membawa pasukannya menembus perbatasan Franka dan menguasai wilayah yang luas. Salah satu aspek kepemimpinan Abdul Rahman Al-Ghafiqi yang sangat dihargai adalah kemampuannya untuk mengorganisir pasukannya dengan efisien dan menjaga disiplin dalam menghadapi perlawanan dari pasukan Kristen. Setelah menaklukkan Bordeaux, Abdul Rahman Al-Ghafiqi melanjutkan perjalanannya menuju utara, menuju Tours dan Poitiers, di mana pasukan Islam bertemu dengan pasukan Franka yang dipimpin oleh Charles Martel. Ini adalah pertempuran besar yang kemudian akan menjadi titik balik dalam ekspansi Islam di Eropa. Pertempuran Tours berakhir dengan kekalahan pasukan Islam yang dipimpin oleh Abdul Rahman Al-Ghafiqi.
keberanian dan kepemimpinan Abdul Rahman Al-Ghafiqi di medan perang sangat dihargai, tetapi pasukan Islam akhirnya mundur setelah pertempuran tersebut, dan Abdul Rahman Al-Ghafiqi tewas dalam pertempuran itu. Meskipun Abdul Rahman Al-Ghafiqi tidak berhasil dalam pertempuran terakhirnya di Tours, warisannya sebagai seorang pemimpin militer yang cakap dan berani tetap dihormati. Penaklukannya atas Bordeaux dan ekspansinya di wilayah Galia menunjukkan kemampuan taktik dan keberaniannya dalam menghadapi tantangan besar. Pasca kematiannya, pasukan Islam terpaksa mundur dari wilayah Galia, dan Bordeaux kembali berada di bawah kendali Adipati Eudes dan pasukan Franka. Namun, pengaruh Islam di wilayah selatan Prancis tetap bertahan dalam waktu yang lama setelahnya. Kepemimpinan Abdul Rahman Al-Ghafiqi dalam penaklukan Bordeaux pada tahun 732 mencerminkan keterampilan militer yang luar biasa dan kemampuan dalam mengorganisasi pasukan untuk menghadapi tantangan besar. Penaklukan ini adalah bagian dari ekspansi besar pasukan Islam ke Eropa Barat, yang meskipun pada akhirnya dihentikan di pertempuran Tours, menunjukkan ambisi dan kekuatan militer yang dimiliki oleh umat Islam pada masa itu.